Pengendara motor ini mendadak kesurupan saat hendak diamankan polisi dalam razia Patuh Lodaya 2024. Pemuda ini berteriak mengamuk seolah-olah kerasukan. Aksinya membuat lalu lintas di lokasi sempat macet. Tiba-tiba. Namun aksi kesurupannya diduga hanya pura-pura untuk menghindari razia polisi. Lantaran pemuda ini kedapatan menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm. Polisi yang tidak percaya tetap memberikan sanksi tilang termasuk mengamankan motor pengendara karena tidak bisa menunjukkan surat-surat. Karena kita sebagai petugas dalam kondisi yang bersangkutan tidak bisa untuk diajak komunikasi, dalam kondisi tidak sadarkan diri, seolah-olah dia kesurupan, ya tidak bisa menindaklanjuti untuk hal-hal yang harus kita lakukan. Hingga kini motor pemuda ini belum diambil, masih berada di Satlantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kesal suaminya pelit, seorang istri di Bekasi, Jawa Barat tega membunuh suaminya. Pembunuhan terencana dibantu anak dan kekasih anaknya yang juga kesal hubungan asmaranya tak direstui korban. Setelah korban tewas, pelaku mengajukan pinjaman online 56 juta rupiah menggunakan handphone korban. Rencana disetting. Polisi menangkap Hegisto Pramada, salah satu pelaku pembunuhan berencana terhadap Asep Saifuddin, pengusaha aksesoris warga Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi. Pembunuhan berencana terungkap saat keluarga menemukan luka lebam pada jasad korban 22 Juni lalu. 3 pekan usai dimakamkan, polisi membongkar makam korban 15 Juli. Hasilnya terungkap korban meninggal bukan karena sakit seperti yang dilaporkan oleh istri dan anaknya, melainkan tewas dianiaya. Fakta yang terungkap begitu mengejutkan. Pembunuhan melibatkan Juriah, istri korban, serta Sylvia Nur Alfiani, anak korban, dan Hegisto Pramada, kekasih anaknya. Motif pembunuhan beragam. Istri korban mengaku kesal karena suaminya hanya memberi nafkah 100.000 untuk 1 minggu. Sementara anak korban dan kekasihnya kesal kepada korban karena korban tidak merestui hubungan asmara yang telah terjalin selama 4 tahun. Miris, usai membunuh korban, para pelaku mencairkan pinjaman online 56 juta rupiah menggunakan ponsel milik korban. Setelah korban meninggal dunia, pelaku mengambil telepon genggam korban, kemudian melakukan transaksi pinjaman online. Ya, itu sebesar 13 juta rupiah. Kemudian melakukan transaksi juga isi cash, ya, isi cash sebesar 43.500.000 rupiah. Sebelum menganiaya korban hingga tewas, para pelaku juga beberapa kali berusaha menghabisi nyawa korban. Salah satunya dengan cara memberi racun. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Artis Tamara Tiasmara tersulut emosi saat menyaksikan sidang kasus pembunuhan anaknya dengan terdakwa Yuda Arfandi, sang mantan kekasih. Di ruang sidang, Tamara bahkan meneriaki Yuda sebagai pembunuh. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara, digelar Senin kemarin. Tamara hadir langsung di dalam sidang dan sempat meluapkan emosi kepada mantan kekasihnya itu. Di dalam ruang sidang, Tamara sempat meneriaki Yuda sebagai pembunuh. Pembunuh! Raden Dante, anak Tamara Tiasmara, tewas saat latihan renang di sebuah kolam renang di Durensawit, Jakarta Timur, Januari lalu. Dari rekaman CCTV, Dante diduga ditenggelamkan belasan kali oleh Yuda Arfandi, kekasih Tamara yang tengah menjaga Dante. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka dan jaksa menuntutnya dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup. Pihak Yuda Arfandi sempat mengajukan eksepsi, namun ditolak oleh majelis hakim. Benar-benar bersyukur ya, bersyukur banget eksepsinya ditolak ya tadi. Alhamdulillah ini doa kita sama ini gitu. Akhirnya proses persidangannya tetap lanjut. Mohon doanya aja semua ya, mohon doanya semoga dihukum seberat-beratnya.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai tahun depan, seluruh kendaraan mobil dan motor wajib memiliki asuransi. Rencana kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Dan berikut adalah laporan Esra Ambarita. Pemerintah mulai tahun 2025 akan memberlakukan aturan bagi seluruh kendaraan, baik motor maupun mobil berasuransi. Wajib asuransi 2045 setuju nggak? Kalau saya sih nggak setuju karena dalam dari pajaknya juga kan ada asuransi kan. Untuk kebijakan ini setuju nggak, Bang? Kalau untuk kebijakan ini sih nggak setuju ya, soalnya karena kan kalau kendaraan baru itu kan udah dapat asuransi ya, lain halnya kalau mungkin kalau kendaraan bekas ya kan. Tapi sekarang kendaraan bekas pun udah kalau misalnya kita kredit juga ada asuransinya. Jadi kita nggak setuju juga soal peraturan itu. Ya, kalau memang itu ada kedepannya lebih bagus lagi, setuju. Sejumlah alasan disampaikan mengapa wajib asuransi ini dilakukan. Di antaranya memberikan kemudahan finansial bagi masyarakat akibat kecelakaan dan memastikan para pengendara atau seluruh kendaraan bertanggung jawab atas segala resiko yang ada di jalan raya. Bahwa program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Sejumlah negara seperti Australia, Jepang, Jerman, Hong Kong hingga Singapura telah memberlakukan aturan dari asuransi ini. Beragam pendapat telah disampaikan oleh masyarakat. Kita tunggu bersama seperti apa kepastian penerapan dari aturan berasuransi untuk kendaraan motor maupun mobil. Saya Esra Ambarita bersama JB Jasin. Sampai jumpa. Viral, seorang cleaning service meracik obat untuk pasien di rumah sakit. Pihak rumah sakit mengaku lalai dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Corona, kamu mau kemana? Seorang petugas cleaning service di Rumah Sakit Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara viral setelah menyalin dan meracik obat untuk pasien. Kesalahan prosedur ini terungkap saat pasien hendak menebus obat yang diresepkan oleh seorang dokter syaraf. Saat tiba di unit farmasi, tidak ada satupun apoteker. Seorang cleaning service di apotek selanjutnya menghubungi apoteker dan dipandu menuliskan resep racikan obat melalui telepon. Ragu-ragu atas obat yang diterimanya, pasien kembali ke dokter dan benar saja obat yang diterima ternyata salah. Pihak rumah sakit meminta maaf atas kejadian ini. Kejadian ini kami dari pihak manajemen sudah memanggil yang bersangkutan, cleaning service maupun kepala ruang farmasi. Dan itu memang ada kesalahan prosedur SOP. Manajemen rumah sakit akan memberikan sanksi tegas kepada apoteker. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, belakangan ini ramai disebut-sebut produk roti mengandung bahan pengawet berbahaya sodium dehidroasetat yang biasa digunakan untuk pengawet pakaian. Kondisi ini membuat masyarakat resah dan cemas. Masyarakat menunggu hasil investigasi dari BPOM. Dan berikut adalah laporan Reza Helmi. Belakangan masyarakat Indonesia lagi dihebohkan dengan adanya kabar atau dugaan roti yang mengandung pengawet, yaitu pengawet kosmetik. Nah, ini digunakan untuk memperpanjang masa kadaluarsa dan juga biar rotinya nggak jamuran. Ini saya langsung cek di lapangan begitu ya, salah satu toko kelontong ini masih menjual rotinya. Ini kalau saya boleh lihat ternyata expirednya memang masih panjang sampai dengan Oktober 2024. Nah, kalau biasanya memang roti hanya bertahan sampai dengan seminggu begitu, ini cukup lama, ini sekitar 3 bulan. Nah, bagaimana kira-kira penjualannya di lapangan? Kita langsung berbicara dengan pemilik warung, ada Pak Adit di sini. Pak Adit boleh sedikit berbincang bersama kami, Pak Adit? Ya. Pak Adit, ini kalau dilihat kan rotinya di sebelah sini. Iya, kalau dilihat rotinya kan memang masih banyak begitu ya. Penjualannya belakangan gimana setelah ada isu itu? Enggak, masih tetap aja penjualannya.
Meskipun ada isu-isu yang viral itu, masih tetap aja. Masih laku ya di sini ya? Iya. Biasanya memang habisnya berapa lama nih? Habisnya ya sehari 3 dus, kalau seharinya. Berarti nggak sampai ditarik lagi begitu ya, karena emang laku banget ya? Iya. Nah, kalau expirednya, kalau saya tadi lihat ini masih ada sampai 3 bulan gitu. Sebelum-sebelumnya itu gimana? Sepanjang itu juga? Iya, sepanjang itu juga 3 bulan. Bapak mungkin bisa bergabung sama saya ya? Pak Dadang ya? Pak Dadang, salah satu penikmat roti. Sekarang ada isu sih, takut juga. Jadi takut. Oke, baik. Makasih Pak Iya. Dadang. Nah, ini kita juga masih menunggu sebenarnya konfirmasi dari pihak-pihak yang mengatakan bahwa dugaan ini masih diduga begitu, termasuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kami masih menunggu bagaimana konfirmasi dan juga statement dari BPOM apakah ini benar mengandung bahan-bahan yang berbahaya, membahayakan bagi para konsumen. Dari Jakarta, Reza Helmi, DD iNews melaporkan. Pemirsa, santer beredarnya berita produk roti diduga mengandung sodium dehidroasetat tak urung membuat masyarakat resah. Lalu sebenarnya apa itu sodium dehidroasetat? Kita akan lihat datanya sebagai berikut. Pemirsa, sodium dehidroasetat merupakan garam natrium dari asam dehidroasetat dan zat ini larut dalam air dan gliserin, berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri serta jamur sehingga produk awet disimpan dalam jangka panjang. Dan jika kita kemudian melihat zat sodium dehidroasetat ini biasa digunakan dalam produk kosmetik untuk perawatan kulit dan juga rambut. Melalui peraturan BPOM nomor 17 tahun 2022 membatasi penggunaan sodium dehidroasetat dalam kosmetik maksimum 0,6% dan dilarang digunakan untuk spray. Dan tentu saja masyarakat ini harus mewaspadai bahaya dari penggunaan sodium dehidroasetat bagi kesehatan. Di antaranya adalah bisa menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan, reaksi alergi, gangguan pencernaan, kerusakan organ, dan peningkatan risiko kanker. Ya, pemirsa, ke informasi berikutnya, barang bukti milik tersangka dugaan korupsi PT Timah suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim diperlihatkan saat pelimpahan berkas perkara di Kejari, Jakarta Selatan. Selain tumpukan puluhan triliunan uang, tas mewah milik Sandra Dewi dan mobil mewah sebagai barang bukti turut diserahkan. 88 tas mewah milik Sandra Dewi turut disita dan menjadi barang bukti kasus dugaan korupsi PT Timah dengan tersangka suaminya Harvey Muiz. Beberapa di antaranya diperlihatkan penyidik Kejaksaan Agung saat penyerahan berkas perkara di Kejari, Jakarta Selatan. Di antaranya Hermes Constance 18 Ostrich yang dijual di sebuah situs penjualan tas mewah senilai $19.995 Australia atau lebih dari 200 juta rupiah. Namun kuasa hukum Sandra Dewi membantah tas ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya dan menegaskan tas merupakan hasil endorse. Selain 88 tas mewah Sandra Dewi, juga disita 8 unit mobil mewah milik Harvey Muiz, 11 tanah dan bangunan, 141 perhiasan, logam mulia serta uang tunai. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas. Dalam kasus ini, hasil penghitungan BPKP kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak pabrik roti yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat membantah menggunakan sodium dehidroasetat bahan pengawet kosmetik dalam produk roti mereka. Sudah ada Bapak Kemas Ahmad Yani, Head Legal PT Indonesia Bakery Family. Selamat siang Pak Kemas. Selamat siang, Baik. Mas Wik. Pak Kemas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Jika kita kemudian bicara mengenai tanggapan Bapak dari pihak pabrik lah ya soal kandungan bahan berbahaya ini seperti apa? Baik Pak, pertama saya sampaikan terima kasih untuk bisa menyampaikan
hal-hal di media yang kami hormati ini. Secara tegas Pak, kami sampaikan bahwa produk roti AOKA aman Pak. Tidak mengandung zat sodium dihidroasetat sebagaimana yang diberitakan dalam pemberitaan media selama ini. Roti AOKA dibuat dari bahan-bahan yang pilihan dan diproduksi dengan higienis serta memiliki izin edar dan terdaftar di BPOM. Dan kita mengetahui bahwa kandungan dalam bahan roti kami adalah tidak berbahaya sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Kita mengetahui bahwa BPOM merupakan lembaga independen dan tidak dapat diintervensi, di mana dalam melakukan pengujian dan pemeriksaan dilakukan dengan secara random begitu dan samplingnya begitu ketat. Demikian Pak. Baik. Pak Kemas, lalu bagaimana dengan kadaluarsa roti yang berlaku selama 3 bulan? Apa yang terkandung di dalamnya? Baik, terima kasih Pak. Baik. Jadi menurut analisa kami Pak, bahwa produk kenapa AOKA bisa bertahan lama, mungkin menurut analisa kami Pak, bahwa produk roti lain pada umumnya, yang pertama memiliki kemasan plastik yang begitu tipis dan tidak didukung dengan teknologi pengemasan. Sementara produk kami Pak, kemasan plastik relatif tebal dan didukung dengan teknologi pengemasan sehingga bakteri akan tidak cepat berkembang. Baik. Perlu ditambahkan Pak, baik. Sementara untuk produk roti lainnya itu pada umumnya, itu tidak dimiliki dengan teknologi pengemasan. Baik, Pak Kemas. Sehingga bakteri itu berkembang sehingga produknya cepat rusak. Baik, artinya memang ada upaya untuk memitigasi agar roti kemudian tidak lekas basi begitu dan berbagai upaya pengemasan yang sudah dilakukan begitu ya. Pak Kemas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Kemas, sampai jumpa. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 digelar di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua pagi ini. Anak-anak yang hadir semangat saat sesi tanya jawab berhadiah dari Presiden. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden dan Ibu Negara ini memakai topi rumbai khas Papua dan Noken atau tas nyaman yang diselempangkan di bahu. Anak-anak siswa SD, SMP, dan anak-anak lainnya memakai pakaian adat tampak bersemangat mengikuti upacara apalagi saat sesi tanya jawab berhadiah dari Presiden. Kasih hadiah. Ya, tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional ke-40 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Papua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan agar kemeriahan perayaan dapat dirasakan oleh anak-anak di daerah terpencil dan terluar. Yang hafal Pancasila. Uang tabungan murid sebesar 80 juta rupiah ditahan oleh kepala sekolah. Seluruh murid sebuah SD di Wonosalam, Lebak, Banten kompak membolos. Para wali murid menuntut kepala sekolah mengundurkan diri. Murid pun masuk. Kondisi sekolah SD 1 Baru kos. Ruang kelas SDN Negeri 1 Parung Panjang Wonosalam, Lebak, Banten kosong melompong. Tak seorang murid pun masuk sekolah. Para guru tidak bisa mengajar dan terlihat duduk-duduk di luar kelas. Aksi protes bolos massal ini dilakukan orang tua murid karena kesal kepala sekolah Haryati menahan uang tabungan murid-murid sebesar 80 juta. Haryati akhirnya mengembalikan uang tabungan tersebut. Dia berdalih uang tabungan digunakan untuk keperluan sekolah. Kata aja nak, pemilihan bupati. Abis itu kabar sekarang kasih balik.
Wali murid yang terlanjur kesal meminta kepala sekolah mengundurkan diri. Terlebih menurut mereka, sudah 2 tahun uang tabungan selalu bermasalah. Mereka juga menilai kepala sekolah tidak bisa bekerja sama dengan wali murid dan komite sekolah. Wali murid mengancam akan memindahkan anak-anak mereka jika kepala sekolah tidak mengundurkan diri. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diabetes mellitus kini tak lagi hanya menyerang orang dewasa. Tren aneka minuman manis masa kini ini mengancam anak-anak. Diabetes menjadi penyakit epidemi yang tidak menular yang patut untuk diwaspadai. Penyakit ini menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Ironisnya, angka diabetes terus naik dan tidak hanya diderita oleh orang dewasa. Waspada, diabetes juga mengintai anak-anak kita. Aku lebih suka manis daripada asam. Minuman manis? Itu kayak dia tuh udah berasa, terus juga bisa naikin mood gitu. Suka? Karena enak aja gitu, segar. Enak aja sekali. 5 kali. Data Survei Kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, tingginya kebiasaan minuman manis pada anak bisa mengakibatkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Umumnya diderita usia 40 tahun ke atas. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyebut hingga Januari 2023 jumlah pasien penderita diabetes mellitus anak di Indonesia mencapai 1.645 pasien di 13 kota. Jumlah terbanyak terjadi di Jakarta dan Surabaya. Sebagian besar anak penderita diabetes mellitus berusia 10 hingga 14 tahun dengan jumlah 46,23%, disusul dengan anak berusia 5 hingga 9 tahun 31,05%, dan yang paling banyak terjadi hingga 60% pada anak perempuan dengan jumlah 59,3%. Lantas apa yang harus dilakukan oleh orang tua mencegah hal ini terjadi? Pertama, orang tua juga di mana harus memperhatikan pola makan atau asupan makanan yang dalam tanda kutip makanan yang sehat. Jangan makanan yang selalu harus manis, makanan yang instan, makanan yang berlemak, itu akan memicu atau sebagai predisposisi faktor risiko mencetuskan jadi diabetes. Di Hari Anak Nasional ini kita perlu mengingatkan bahwa anak kita punya hak untuk hidup sehat. Mereka, generasi yang akan membangun masa depan bangsa ini. Di pundak mereka lah kita berharap Indonesia emas. Selain mendesak pemerintah untuk menerapkan aturan pembatasan gula dalam minuman, mengajarkan pola hidup sehat kepada anak sedini mungkin tentu akan sangat jauh berdampak. Ayu Pratiwi, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Bantul memiliki beragam potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki event kelas nasional Keroncong Plesiran dan Desa Wisata Krebet yang menyuguhkan keindahan alam dan budaya. Mendengarkan musik keroncong pelesiran di area wisata Hutan Pinus, Sari Mangunan menjadi sensasi yang harus dicoba oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Keindahan dan kesejukan Hutan Pinus yang berada di Kecamatan Delingo ini berpadu sempurna dengan merdunya suara khas keroncong pelesiran. Tak heran, keroncong pelesiran menjadi salah satu event terbaik yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024. Di Kabupaten Bantul, wisatawan juga bisa berkunjung ke Desa Wisata Krebet di Kecamatan Pajangan. Selain menikmati keindahan alam di sini, para wisatawan akan dimanjakan dengan beragam kebudayaan dan kerajinan tangan khas daerah Bantul. Kunjungan juaranya itu Jogja yang 5 juta lebih karena Borobudur masuk dalam pengelolaan dari kami di Badan Otorita Borobudur. Yang kedua, ini yang kunjungannya juga meningkat signifikan itu Danau Toba dan Labuan Bajo. Sandiaga juga terus mendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.
sebagai upaya untuk mendukung destinasi prioritas yang ada di kawasan Borobudur. Dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, PLN meluncurkan program Gelegar PLN Mobile 2024 di Bandung, Jawa Barat. Peluncuran program ini disambut antusias pelanggan. Sebagai bentuk apresiasi pada pelanggan, PLN meluncurkan program Gelegar PLN Mobile 2024 di Ciwok, Bandung, Jawa Barat. Program Gelegar PLN Mobile ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dan juga berbagai program royalti. Pelanggan bisa membeli token listrik mulai dari Rp5.000, membayar tagihan listrik, mencatat meteran sendiri, pembelian pulsa telepon atau data internet hingga berbelanja. Gelegar PLN Mobile ini adalah program ya yang kita dedikasikan, apresiasikan bagi seluruh pelanggan PLN maupun yang belum menjadi customer PLN untuk bisa mengakses seluruh produk layanan PLN melalui Super Apps PLN Mobile. Nah, jangan lupa download dan terus tingkatkan transaksi di aplikasi PLN Mobile, serta terus ikuti keseruan lainnya hanya di PLN Mobile. Dari program ini diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi PLN Mobile. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial dugaan daging tikus pada makanan bakso di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik warung melaporkan akun media sosial yang memviralkan ke polisi. Berita ini menutup jumpa kita siang ini. Saya Wiki Adrian beserta tim yang bertugas undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Rekaman video amatir yang diambil seorang konsumen ini viral di media sosial. Pembeli menunjukkan adanya potongan daging bakso yang disebutnya sebagai daging tikus. Sementara penjual bakso membantah dagangannya menggunakan daging tikus dan mengaku akibat video itu dagangannya kini menjadi sepi. Penjual bakso pun melaporkan akun penyebar video yang tidak benar tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara konsumen menduga video itu karena adanya persaingan usaha karena bakso Ronggolawe merupakan bakso paling laris di Surabaya Utara. Saya sih nggak pengaruh sih, cuma memang pengeluarannya kayaknya berkurang ini ya. Ibu sendiri nggak percaya Bu? Nggak sih, saya di sini menikmati lah baksonya. Maksudnya tidak pernah menemukan sesuatu yang diberitakan itu Bu? Berarti ini adanya dugaan mungkin persaingan.